yang dikasihi Tuhan. Dimulai ya Pak ya. Selamat datang di ibadah tengah minggu Rabu 2 November tahun 2022, yaitu dalam rangka Pekan Keluarga untuk menyambut HUT GKP Cakung, untuk menyambut HUT GKP yang ke-88 dan HUT GKP Cakung yang ke-153. Sebelum memulai ibadah bersama, kita ambil waktu sejenak untuk bersaat teduh. Marilah kita memuji Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan karena kasih-Nya yang telah dinyatakan kepada kita dan mempersiapkan hati dan diri untuk beribadah kepada-Nya. Sebagai nyanyian pembuka, kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 358. Semua yang letih lesu. Bu, masih di mute, Bu. Ya, kita akan bermazmur secara berbalasan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni kesalahanmu. Yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Kita menyanyi bersama dari NKB 116. Siapa yang berpegang? Setiamu buatku ingat.
Baik Bapak Ibu dan Saudara, kita bersama kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami hadir di hadapan hadirat-Mu sungguh dalam kerendahan hati kami. Kami percaya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang menuntun dan juga menguatkan dan juga menghiburkan kami di tengah-tengah segala tantangan dan segala persoalan kehidupan yang kami hadapi. Karena itulah Bapa di dalam sorga, di saat ini sapaan-Mu sungguh bahkan menguatkan kami. Terlebih ketika kami boleh bersama-sama hadir pada Pekan Keluarga GKP. Kami boleh merenungkan akan kasih dan kebaikan-kebaikan Tuhan. Karena itu Bapa, sertai kami dengan Roh-Mu yang kudus dan juga hamba-Mu yang melayankan firman. Terpujilah Tuhan. Amin. Saudara, kita akan bersama membaca bagian Alkitab kita dari kitab Yesaya pasal 35 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Ya. Lembaga Alkitab memberikan judul di sini keselamatan bagi umat Tuhan. Begini katanya. Padang gurun dan padang kering akan bergirang. Padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar ia akan berbunga lebat. Dan bersorak-sorak, ya bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya, semarak Karmel dan Saron. Mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Saudara, demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara di dalam kehidupannya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tema kita saya berikan judul pada saat ini, malam ini adalah apa? Sepanjang jalan kenangan. Saudara, sepanjang jalan kenangan ini bukan berarti seperti lagu ya. Sepanjang jalan kenangan. Nah, itu mah lagunya Bu Mardiana, teman. Ya, lagunya zaman kita. Tetapi saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sepanjang jalan hidup kita, sepanjang perjalanan kehidupan kita ini, saudara memang meninggalkan kesan, meninggalkan kenang-kenangan, meninggalkan pengalaman-pengalaman, dan membuat kita pun juga diajak untuk merenung sepanjang perjalanan kehidupan kita. Tentu saja, saudara, ada banyak hal pergumulan-pergumulan. Tidak jarang bagi sebagian orang kita bisa merasakan hidup from zero. Ya, kita semua mungkin pernah mengalami hidup pada titik nadir. Mungkin kita pernah mengalami satu pergumulan yang membuat kita begitu tertekan. Mungkin kita pernah mengalami satu persoalan kehidupan yang membuat kita tergeletak. Ya, membuat kita lalu jatuh. Ya, jatuh tapi tidak sampai tergeletak, kata Tuhan. Ya, mungkin juga kita pernah mengalami satu persoalan duka cita yang begitu menyakitkan. Begitu dalam kehidupan kita. Saudara, kehidupan kita ini sepanjang jalan hidup kita tidak selalu diwarnai dengan cerita-cerita menyenangkan. Memang ada waktu ketika kita merasakan adanya sukacita, kasih Tuhan, berkat Tuhan. Kita bisa merasakan keberhasilan-keberhasilan. Kita bisa merasakan ya tahap demi tahap kehidupan kita. Sehingga apapun adanya, bagaimanapun juga. Maka ketika kita mengatakan saat ini, inilah hidup kita. Inilah ketika Tuhan membuat dan ketika Tuhan mengantar, ketika kita Tuhan membuat kita ada sebagaimana kita ada di saat ini. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, meskipun masa lalu penuh dengan kenangan, masa lalu penuh dengan pengalaman, masa lalu penuh dengan ingatan-ingatan dan kesan-kesan, entah baik atau buruk, entah senang atau susah, entah duka ataupun juga suka, ya entah sakit ataupun juga sehat. Tetapi saudara, kita merenung di saat ini.
Ternyata di saat ini adalah sesuatu apapun juga kita boleh merasakan ini adalah hanya oleh karena kasih Tuhan. Saat ini hanya oleh karena kasih Tuhan. Saat inilah kita boleh mensyukuri setiap anugerah dan berkat Tuhan. Saat inilah, detik inilah kita boleh merasakan, oh Tuhanku. Saudara, mungkin kalau Bapak Ibu boleh merenung, ya ketika kita misalnya 10 tahun yang lalu, atau 20 tahun yang lalu, atau 30 tahun yang lalu, bagaimana hidup kita, gitu kan. Waduh, kalau saya mah, kalau bercerita panjang banget cerita hidup. Tetapi kita pernah mengalami, meniti karir ya namanya. Kalau kita berkarir, meniti karir from zero. Meniti karir dari bawah, pelan-pelan, tahap demi tahap. Lalu bagaimana kita pun juga menuntun, mengantar anak-anak. Kan anak-anak ya, terutama misalkan Bapak Ibu yang kira-kira sudah kita bisa melewati. Aduh, saya juga dulu sampai hampir nggak kepikir kok bisa kita menyekolahkan anak ya. Kok bisa ya saya bisa menuntun anak-anak sampai bisa melepas sarjana begitu. Wah, itu mah nggak kepikir. Saya hampir nggak kepikir. Nah, saudara, ada banyak hal pergumulan yang kemudian dikatakan, oh saat ini Tuhan. Di saat ini adalah anugerah berkat Tuhan, cinta Tuhan yang membuat saya sih, wow aja deh. Ya kan, buat saya sih, waduh, speechless lah. Tuhan begitu besar, begitu banyak yang sudah Tuhan perbuat. Tetapi saudara, persoalannya, gitu kan, kalau kita membaca dari kitab Yesaya ini, terus selanjutnya gimana? Apakah selanjutnya kita pun juga terus akan disertai, diberkati, dan seterusnya kita akan merasakan kasih dan kebaikan Tuhan? Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, melalui kitab Yesaya inilah saya mengajak bagaimana Yesaya meyakini benar, dia percaya sungguh, kalau Tuhan mampu membuat bangsa Israel ini menjadi baik, kalau Tuhan itu mampu membuat bangsa Israel ini pun juga menjadi baik keadaannya sampai saat ini, maka Yesaya mengatakan, kalau begitu, kan Tuhan sudah terbukti. Tuhan sudah membuktikan kasih-Nya. Tuhan sudah membuktikan cintanya. Tuhan sudah membuktikan tuntunannya. Tuhan kan sudah membuktikan akan kasih-Nya yang mengantar, membuat hidup kita apapun adanya, kita sampai saat ini kita ada sebagaimana kita ada. Kalau hidup kita saat ini dibuat oleh Tuhan sedemikian baik, maka kita pun juga harus yakin, kita harus percaya dengan sungguh bahwa Tuhan pun akan membuat hidup kita besok, masa depan, tetap ada dalam keadaan baik. Karena itu saudara, ya Yesaya dia mengatakan, Yesaya 35, padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak dan berbunga. Saudara, kalau kita mengikuti banyak berita, gitu ya, entah berita dari Bloomberg ataupun juga CNBC atau misalnya CNN mengenai keadaan ekonomi dan situasi kehidupan dunia kita saat ini. Dalam kehidupan dunia global, saudara, kita tidak bisa hidup sendiri. Tetapi apa yang terjadi di dunia di sebelah sana, paling tidak kita terpengaruh. Apapun yang terjadi dalam dunia luar kita, misalkan kehidupan kita yang jauh, kita nggak kenal sama orang-orang Ukraina, boro-boro sama Rusia nggak juga. Putin juga namanya aja yang saya tahu dari media massa, kenal enggak, saudara juga bukan. Tapi saudara, konfliknya itu loh, konfliknya Rusia dengan Ukraina itu loh, itu kan membuat situasi dunia kita ini menjadi gonjang-ganjing dan tidak jelas.
Saudara, siapa memanfaatkan siapa dan siapa yang memanfaatkan siapa? Saudara yang kekasih, dan semua orang mau survive. Ya, orang pun juga mau punya kedaulatan. Orang Indonesia juga nggak mau dong. Ya, dengan semau-maunya mengikuti aturan dan ketentuan orang sebelah sono. Misalnya orang Jokowi bilang, oh kita harus berhenti hilirisasi. Kita semua harus mulai dengan kebijakan menjual, tidak menjadi barang mentah raw material, tapi kita harus sudah menjual barang jadi. Semuanya, wah ini secara ekonomi di sana gonjang-ganjing, gitu kan. Lalu kemudian yang berkaitan dengan energi, gitu di sana pun juga tentang gas dan apa, wah tentang makanan food, gitu kan, tentang supply terigu dan apapun juga, wah. Saudara yang kekasih, lalu kemudian orang kita mengatakan Presiden dan Menteri Keuangan. Tahun 2023 masih gelap. 2023 akan diwarnai dengan resesi dunia. Saudara, orang yang nggak ngerti, nggak paham ya tenang aja. Tapi tahu-tahu PHK aja. Ya, mengerikan sekali. Saudara, tahu-tahu orang lalu kemudian beli barang, yang beli beras yang tadinya 1 kilo bisa 10.000 gitu. Tapi besok-besok tiba-tiba harus beli beras 1 kilonya hanya 20.000. Gitu. Yang kemarin kita ada 10.000 dapat 1 kilo, lalu tiba-tiba tahun depan kita ada 10.000 hanya dapat setengah kilo. Saudara, ada banyak hal yang kemudian membuat banyak orang menjadi khawatir. Ada memang banyak hal yang membuat orang kemudian menjadi takut. Oh, dengan virus corona aja, saudara, 2 tahun ya kita selalu ada dalam keadaan yang sangat mencekam. Sebagian dunia bahkan dengan corona itu lalu kemudian terpuruk benar-benar, lalu kemudian bangkrut benar-benar, dan tidak jarang juga saudara situasi itu membuat orang menjadi mencekam, takut. Yaitu ya takut, lalu kemudian beberapa daerah lalu di lockdown, ditutup. Tetapi saudara, justru pada saat ini di satu pihak logika kita main memang benar. Di satu pihak kita pun juga berpikir bahwa sebagai manusia yang naluri dan yang paham, dan kemudian sebagai manusia yang kemudian yang harus bertanggung jawab dengan realitas hidupnya, memang benar kadang-kadang mengkhawatirkan. Tetapi saudara, melalui firman Tuhan kita pada saat ini justru di tengah-tengah segala kesulitan, di tengah-tengah berbagai macam tantangan dan berbagai macam problem hidup kita, saudara, makanya kita boleh melihat jalan kenangan ya, sepanjang jalan kenangan. Kemarin kok kita melewati masa-masa susah, kita bisa melewatinya. Tahun-tahun dulu kita pun juga mengalami kesulitan, toh kita bisa melewatinya. Bapak Ibu yang sempat melewati tahun 98, krisis ekonomi global yang membuat Indonesia lalu kemudian menjadi hampir bangkrut benar-benar, yaitu kan inflasi 3.000% bagi beberapa bagian, lalu dolar hanya dari 2.000 bisa sampai 16.000 dan sekarang 14.000. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, maka melalui firman Tuhan kita pada saat ini seolah-olah Yesaya mau mengingatkan kalau kemarin kita bisa melewatinya bersama dengan Tuhan, di dalam kasih Tuhan, dalam penyertaan Tuhan, dalam pimpinan Tuhan, kita bisa melewatinya. Saudara, maka saat ini pun juga firman Tuhan mengatakan, lihat padang gurun dan padang kering akan bergerak. Meskipun ada kesulitan, padang ya, padang gurun gersang banget saudara. Ya, gersang sekali, sangat gersang sekali. Orang nggak bisa mengharapkan apa-apa hidup di padang gurun pada waktu itu ya. Pada waktu itu, tapi jangan sekarang. Zaman sekarang ini padang gurun bisa menjadi sebuah lahan pertanian yang subur. Tapi pada saat itu, saudara, padang gurun dan padang kering itu nggak ada harapan. Dan bahkan mungkin nggak ada orang tinggal di sana. Tetapi saudara, dikatakan oleh Yesaya, padang gurun dan padang kering akan bergirang. Dan padang belantara akan bersorak-sorai dan berbunga. Artinya, saudara yang kekasih, tidak ada sesuatu hal yang mustahil
dari kesulitan, dari problem, dari masalah, dan bahkan dari segala tekanan yang terjadi dalam hidup kita, justru di sanalah Tuhan mau membuat segala sesuatu itu menjadi sangat indah. Justru di tengah-tengah kejatuhan, ketika kita jatuh, kita bisa merasakan apa arti sebuah kebangkitan. Justru ketika kita pun juga mengalami kesulitan, maka kita tahu apa arti sebuah kelegaan. Justru ketika kita mengalami sakit, maka kita pun juga tahu apa arti kesembuhan. Ya, ketika kita pun juga mengalami benar-benar tekanan yang begitu berat, maka kita tahu apa arti sebuah kelegaan. Karena itulah saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Ya, penulis kitab Yesaya ini dia mau mengatakan di padang belantara akan bersorak-sorak. Seperti bunga mawar ia akan berbunga lebat dan akan bersorak-sorak. Kemuliaan Libanon, semarak Karmel, supaya mereka melihat kemuliaan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dalam teologi proses kita pada saat ini, bagaimana Tuhan yang menyerta dan memimpin kita bisa melewati masa krisis ketika pandemik virus corona begitu melanda hidup kita, sampai gereja pun juga tutup. Ya, waduh, bagaimana nih caranya? Tetapi justru ketika itulah kita menjadi sangat kreatif. Ya, kita hampir nggak pernah kepikir Bapak Ibu, ya, kebaktian dengan online. Pada waktu itu kita hampir tidak pernah berpikir bagaimana perjamuan kudus bisa dilakukan secara online. Ya, lalu Bapak Ibu, kita menyiapkan perjamuan kudus di rumah masing-masing. Gitu ya, lalu kemudian perjamuan kudus itu dilakukan pendeta semua di gereja. Lalu kemudian kita mengangkat roti, orang di rumah juga diajak untuk mengangkat roti. Lalu kemudian kita minum anggur atau minum apa yang menjadi simbol, semuanya kan simbolis ya. Kok bisa? Kita bisa yakin kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan akan terus menyerta dan memimpin kita. Membuat kita pun juga semakin merasakan kasih dan kemuliaan nama Tuhan. Karena itu saudara, kalau Gereja Kristen Pasundan 88 tahun dan juga Gereja GKP Cakung 153 tahun, saudara, ini sebuah perjalanan yang panjang, sebuah kehidupan, atau ketika kita pun juga kita merasakan pada saat ini kita ada pada usia berapa, kita bisa merasakan bagaimana tangan Tuhan selalu menyerta dan memimpin kita dari waktu ke waktu. Karena itu Bapak Ibu dan saudara, kita jangan pernah khawatir. Jangan pernah kita menjadi takut dan khawatir tentang kehidupan masa depan. Meski kita dikaruniai kecerdasan, kita dikaruniai akal pikiran, kita dikaruniai kemampuan untuk berpikir logis, kita pun juga diberikan pengetahuan, wawasan, ilmu, saudara, dan keterampilan-keterampilan yang kita bisa melakukan segala sesuatu. Itu semua adalah bekal ya yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Sehingga sebagaimana kita pun juga bisa melewati masa-masa sulit pada hari-hari yang lalu, apapun yang terjadi di saat ini tetap adalah kasih dan kebaikan Tuhan. Dan demikian juga ketika kita harus menatap masa depan. Melalui firman Tuhan ini, padang gurun dan padang kering pun akan berkilau. Karena itu kita harus yakin dan percaya. Di tengah kesulitan apapun, masa depan kita akan tetap bergerak, kita akan tetap bersuka cita. Karena kasih dan kemuliaan nama Tuhan, itu yang akan selalu menyerta dan memimpin kita.
Amin. Terima kasih Pak Pendeta untuk firman Tuhannya. Kita akan merefel firman Tuhan dengan menyanyi Waktu Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terpujilah Engkau Tuhan, bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Jemaat yang terkasih, marilah kita memberi persembahan syukur kepada Tuhan dengan mengingat firman-Nya dalam 2 Korintus 9 ayat 7 yang berbunyi demikian. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sambil mengedarkan persembahan, kita akan menyanyi dari TKJ 219. Ku angkat tembang
Baik Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita bersama kita berdoa. Bapa di dalam sorga, apa yang terjadi dalam realitas dan fakta kehidupan setiap kami pernah mengalami tiap orang berbagai macam pergumulan, kesulitan, mungkin juga tekanan, ataupun juga rupa-rupa persoalan hidup. Dan bahkan di tengah semuanya itu, kami boleh melihat bagaimana tuntunan tangan Tuhan. Sehingga setiap kami dapat melewati masa-masa sulit itu. Dan di saat ini kami ada sebagaimana kami ada. Kami percaya bahwa cinta Tuhan tiada pernah berhenti. Tuntunan tangan Tuhan, penyertaan Tuhan yang begitu ajaib, yang memampukan kami melewati jalan-jalan hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, meskipun di hadapan kami ada persoalan, di hadapan kami ada berbagai macam kesulitan, di depan kami pun juga ada sebuah ketidakpastian. Tapi satu hal yang kami yakin benar, bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Sebagaimana Tuhan menuntun kami di hari lalu, sebagaimana Tuhan menyertai kami hari-hari kemarin, maka kami pun juga yakin, kami percaya benar bagaimana Tuhan akan melimpahi kami dengan kasih dan kebaikan Tuhan. Karena itulah Tuhan Allah Bapa, biarlah di saat ini Tuhan jugalah yang menyertai keluarga lepas keluarga. Kiranya Tuhan boleh memberkati Ibu Leman dan Bu Sumirah. Berkati dia, sertai dia, dan bahkan dalam usia Bu Leman yang lanjut, Tuhan boleh selalu memberikan kekuatan dan kesehatan kepada dia. Sehingga ia boleh terus merasakan kasih Tuhan yang menyertai dan memimpin. Dan Tuhan jugalah yang boleh menganugerahkan segala kasih dan kebaikan kepada Bu Sumirah. Beserta dengan anak-anak, mereka pun juga boleh selalu merasakan pimpinan dan penyertaan Tuhan dalam segala hal, dalam segala sesuatu. Karena itulah Tuhan Allah Bapa, sungguh kami mau serahkan dan kami mau pertaruhkan keluarga itu ke dalam tangan-Mu. Tuhan juga yang menyertai keluarga Bapak Pakpahan beserta dengan Ibu. Kami yakin, kami percaya dalam proses pemulihan, proses penyembuhan, dan bahkan kuasa Tuhan yang begitu ajaib, kuasa Tuhan yang boleh menyembuhkan dan mampu mengatasi segala sakit penyakit. Karena itulah Tuhan Allah Bapa, maka Tuhan jugalah yang akan memberikan jamahan kepada Ibu Pakpahan. Berikan dia kesabaran, ketekunan untuk mengikuti proses, sehingga cinta Tuhan boleh menjadi nyata dalam hidup dia. Karena itulah Tuhan Allah Bapa, sertai juga anak-anak, menantu, dan juga cucu-cucu yang jauh maupun juga yang dekat. Tuhan juga yang menyertai keluarga Pakpahan dalam segala hal, dalam segala sesuatu. Dan di saat ini Tuhan, kami pun juga mau berdoa bagi Ibu Puji sekeluarga. Pimpin dia, berikan dia kekuatan dalam segala hal, dalam segala sesuatu. Dan bahkan dia pun boleh melihat bagaimana Tuhan menyertai dia. Melalui sebuah proses kehidupan yang panjang, jatuh bangun, kesulitan-kesulitan yang pernah dia hadapi, boleh menjadi sebuah pengalaman yang menguatkan dia. Oleh karena tangan Tuhanlah juga sehingga dia boleh ada dan menikmati kebaikan Tuhan sampai saat ini. Karena itulah Tuhan Allah Bapa, melalui semua pengalaman hidup itulah kami tidak diajar untuk menjadi khawatir. Tapi kami percaya bagaimana tangan Tuhan menyertai kemarin, maka saat ini dan juga masa depan kami percaya Tuhan selalu menyertai. Tuhan jugalah yang memberkati Ibu Mardiana, sertai dia, berikan dia kekuatan dan terus kesehatan sehingga dia boleh terus memuji, melayani Tuhan. Dia boleh terus dengan sukacita dimanapun dia ada ditempatkan, Tuhan boleh tetap ya menjadi pusat dan menjadi pelayanan dia, kesukacitaan dia di dalam melayani Tuhan.
Karena itu Tuhan Allah Bapa, berkati juga anak-anak, menantu, cucu semua. Kami yakin Tuhan juga menyertai Bu Mardiana dalam segala sesuatu. Tuhan jugalah yang memberkati Ibu Meli. Berkati dia, sertai dia, pimpin dia Tuhan. Dan biarlah apapun juga yang terjadi, kami percaya. Meski ada duka yang pernah dia lewati, tapi Tuhan yang menjadi sumber kekuatan, yang menguatkan, yang menghiburkan dia. Dan bahkan Tuhan Allah Bapa, kehidupan kami tidak pernah bergantung kepada seseorang siapapun. Tetapi hidup kami hanya bergantung kepada Tuhan. Hidup dan masa depan kami hanya Tuhanlah yang menjadi sumber hidup dan kekuatan. Karena itu Bapa berkati Ibu Meli, Tuhan juga berkati anak-anak, sertai mereka, dan terlebih juga Tuhan menyertai Never, Bella, dan juga Randy pada saat ini Tuhan. Dan biarlah kami yakin Tuhan teguhkan dia, sehingga semuanya bisa dilewati dengan baik. Dan kami percaya bahwa Tuhanlah yang menjadi gembala agung kami. Kami sungguh berdoa Tuhan Allah Bapa juga bagi Bapak Aldo. Tuhan sertai dia, Tuhan berkati dia beserta dengan ibu dan juga anak-anak, juga orang tua yang menyerta. Kami yakin dan percaya Tuhan tahu benar apa yang digumuli oleh Pak Aldo. Kami yakin dan percaya Tuhan Allah Bapa, keluarga muda ini boleh selalu melihat dan merasakan cinta Tuhan yang begitu dahsyat. Dan biarlah Tuhan yang hadir sebagai Bapa dan Gembala yang sejati boleh menjadi sumber kekuatan dan sumber pengharapan dia. Dan biarlah Tuhan Allah Bapa juga yang mengantar anak-anak kami ke masa depan yang menjadi sehingga mereka boleh meraih apa yang menjadi cita-cita dan harapan. Sehingga anak-anak kami pun juga boleh memuliakan nama Tuhan melalui hidup dan kehidupan mereka. Karena itu Tuhan Allah Bapa, berkatilah Pak Aldo dalam segala hal, dalam segala sesuatu. Dan kami yakin dan percaya tuntunan tangan Tuhan yang selalu ada menyertai mereka sekeluarga. Kami juga berdoa pada saat ini Tuhan, bagi Pak Tri beserta dengan ibu dan juga anak-anak kami. Kami yakin dan percaya Tuhan Allah Bapa dimanapun juga mereka berada. Kami percaya benar baik anak-anak yang saat ini pun juga ada di Banjarmasin. Tuhan juga berkati dia dan biarlah di mana dia berada berkat anugerah dan kasih dan kebaikan Tuhan boleh selalu melimpahi anak kami. Begitupun juga yang ada di Malang. Tuhan sertai dan pimpin dia. Dan biarlah Tuhan Allah Bapa, mereka pun juga boleh menyelesaikan pendidikan mereka dengan baik. Dan tinggal Iko yang bagaimana mereka sekolah, kami yakin dan percaya Tuhan berkati. Sehingga apa yang menjadi cita-cita dan masa depan anak-anak kami pun juga boleh, sungguh mereka boleh raih. Dan biarlah Tuhan Allah Bapa, Patri pun juga beserta dengan ibu, dengan sabar, dengan tekun, mereka boleh menuntun anak-anak. Dan mereka boleh menjadi kebanggaan. Dan mereka boleh dengan sungguh-sungguh berhasil dan membanggakan banyak orang. Karena itulah Tuhan Allah Bapa. Kami yakin, kami percaya cinta Tuhan, tuntunan tangan Tuhan boleh menyertai keluarga Patri beserta dengan anak-anak mereka. Karena itulah Tuhan Allah Bapa, hanya ke dalam tangan-Mu kami serahkan keluarga Patri. Kami pun juga berdoa Tuhan bagi keluarga rekan kami Pak Thomas Raharjo. Tuhan berkati pelayanan dia di Rumah Sakit Immanuel. Dia boleh menjadi berkat. Tuhan berikan dia kebijaksanaan dan juga kemampuan untuk bagi dia untuk terus bertumbuh. Dia mengenali lapangan. Dia boleh semakin mengenali dunia pelayanan di rumah sakit yang berbeda benar dengan dunia pelayanan di jemaat. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan boleh pakai dia hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena itulah Tuhan Allah Bapa, berkati juga Patricia yang saat ini pun juga dia menuntut kuliah di Fakultas Kedokteran Maranatha. Dan biarlah kami yakin dan percaya Engkaulah juga Allah yang menyediakan segala sesuatu dan yang mencukupkan. Dan semua pun juga apa yang menjadi cita-cita dan harapan anak-anak ini pun juga boleh berhasil. Karena itulah Tuhan Allah Bapa, di saat ini sungguh kami hadir di dalam segala kerendahan hati kami Tuhan. Kami percaya Engkaulah juga Allah Yahweh Jireh, Allah yang menyediakan.
Kami percaya benar Engkau pun juga adalah Gembala Agung yang memeliharakan setiap kami, yang menuntun kami ke padang rumput hijau dan ke air yang tenang. Kami pun juga sungguh percaya bahwa Tuhan adalah Gembalaku, takkan kekurangan aku. Karena itulah Tuhan Allah Bapa, hanya ke dalam tangan-Mu sungguh kami mau berserah. Tuhan juga menyertai saudara kami yang dalam lemah kelemahan tubuh, baik Bapak Rajio ataupun juga Ibu Sri Rezeki. Tuhan berkati, berikan dia kesabaran dan ketekunan. Dan Tuhan jugalah yang menyertai setiap orang tua kami, mereka yang lanjut usia, mereka yang janda dan duda, Tuhan boleh selalu peliharakan. Sungguh Tuhan, kami mau berserah dan kami mau menyerahkan seluruh kebahagiaan hidup kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sebagai lagu penutup, kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 402, Kuperlukan Juru Selamat. Kuperlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbingku di malam pun tenang. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara, saat kita menerima berkat Tuhan, kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Hore, kebaktian selesai. Terima kasih Bapak Pendeta. Ya, semua Tuhan berkati. Malam. Pak Thomas, Halo, Pak Bu Leman. Aldo.